Aku ingat dalam mimpi, nama Shen Xingchen muncul. Mungkin saja, dia tahu sesuatu tentangku. Lin Zhao. Kau mencariku? Shen Xingchen. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi dalam mimpiku, seseorang menyebut namamu. Aku hanya ingin memastikan, apakah kau mengenalku? Tidak. Oh, terima kasih. Nona Leng, kau juga di sini. Baru sekarang melihatku. Tadi aku buru-buru bertanya tentang mimpi. Maafkan aku Nona Leng. Masih muda, berani pergi ke Gunung Utara untuk membunuh iblis. Bahkan dipromosikan menjadi Centurion. Sungguh mengagumkan. Tuan Su berada di samping Nona Shen. Dengan tekun, juga mengagumkan. Mulutmu tajam sekali. Sayang sekali tidak terlahir menjadi tukang gosip. Berhati kecil sekali. Masih datang ke kolam salju surgawi untuk membunuh iblis. Memilih 10 orang terbaik di dunia. Matanya buta. Yang pertama harus mencoret namamu. Seharusnya mencoret namamu. Sepertinya kamu diremehkan oleh NPC. Pemimpin aliansi Leng Yan, matamu hampir melekat pada punggungnya. Pesona NPC ini tersembunyi maksimalkan. Dunia yang tandus, kau ingin mati. Nona pahlawan ampuni aku. Aku hanya penonton. Kakak tingkat, ayo pergi. Bos level 60 masih menunggu. Kenapa marah pada NPC? Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Pertarungan di Zhang Yuan. Kau memberi saran dan membuat rencana. Pasukan depan maju 7 kali, keluar 7 kali. Membunuh banyak iblis. Lin Zhao, penampilanmu pantas disebut orang termuda di Tianqiri. Jenderal Chu terlalu memuji. Tapi 3 kata orang termuda. Tidak bisa hanya mengandalkan. Aku Chu Huaixi dengan mulutku menyegelmu. Petakan Yu sangat penting. Menyangkut wajah Tianqiling. Jadi aku memberimu ujian. Selesai. Mengirim petakan Yu. Misi ke tembok besar Fusang. Aku serahkan padamu. Orang lain tidak akan berkata apa-apa lagi. Ujian apa? Kau pergi membunuh seorang iblis kultivasi alam 9 alam Yuan Ying. Berani menerima? Berani. Aku tidak menyangka dia telah menembus alam ke-6 bela diri tepat sebelum berangkat. Semua yang aku miliki akan dipertaruhkan besok. Ketiga orang ini adalah yang terkuat di antara 10 orang muda terkemuka. Hari ini aku akan pergi membunuh bersamamu. Orang tua Yuan Ying itu. Pertarungan ini bukan hanya ujian. Jika kamu bisa membawa mereka kembali hidup-hidup, pemimpin dari 10 orang muda terkuat di puncak kolam surgawi ini adalah kamu. Perintah Panglima Chu, kami patuh. Tetapi apakah kami tunduk atau tidak tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi. Jangan menghalangi, mohon bimbingannya. Tolong jangan mati. Ambil inti iblisnya di dalam gua yang setengah busuk. Jika tidak ujian akan gagal. Semut alam 6 mencari kematian. Datang. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu dulu. Kartu pedang cahaya Meizi. Cukup beberapa anak alam 6. Kau benar-benar ingin membunuhku? Tidak baik. Hahaha. Gadis kecil, jalanmu hancur. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan jiwamu. Sekarang juga, hancurkan inti emasnya. Jimat pedang.
Aku hampir mengira aku akan mati. Terima kasih, Kapten. Ujian lulus. Aku mengambil inti iblisnya. Kembali ke pavilion puncak gunung untuk memulihkan diri. Lebih baik berbaring di sini untuk bernostalgia. Kembali, satu lagi iblis besar tingkat 5. Huang tua tidak bisa mengalahkannya. Kita semua akan tamat. Xiao Zhao, cepat bangun. Sepanjang hari berbaring di kapsul game. Apa gunanya? Maafkan aku, selama bertahun-tahun, kakak selalu sibuk dengan urusan di luar. Jadi kurang memperhatikanmu. Tidak apa-apa, selama kamu bangun, kakak akan memperkenalkanmu pada seorang wanita super cantik. Cantik para... Kenapa kamu datang? Lin Zhao. Kamu memang pantas menjadi putra Lin Zhengxi. Kerja bagus. Biasa saja, Chu Sue. Kalau begitu masalah yang kamu sebutkan itu. Ini adalah satu set lengkap peta survei wilayah utara. Kamu mengawal sendirian, menuju Baidi City ibu kota Kekaisaran Dasang. Serahkan urusan perbatasan kepada Wen Hou Wen Suoyang. Utara, aku sendiri, utara. Saat kamu tiba di tembok besar Fusu, kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Itu akan bermanfaat bagi kultivasimu. Jika ada yang memprovokasi, jangan sampai kehilangan muka Tian Ciling kita. Pukul mereka dengan keras. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu utara. Kapan aku berangkat? Bawa semua uang King Fu. Langsung ke selatan. Ya. Hari ini ulang tahunku. Sekarang kecerdasan INPC begitu tinggi. Aku tidak tahu akan mengatakan hal-hal yang menyenangkan. Permisi, apakah Lin Zhao ada? Tuan kami baru saja pergi ke selatan. Sekarang, mungkin sudah meninggalkan kolam surga salju. Bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Danau Tongjing di depan, ada iblis bunga persik yang menipu. Telah membahayakan beberapa pedagang. Su Zhen dari Gunung Ziling yang berkhianat. Rekan Taois Zhang Lei ini, telah menerima hadiah dari pemerintah. Akan membasmi iblis. Adik kecil, maukah kamu ikut? Kalian berdua berjiwa ksatria. Lin merasa malu. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Perintah, menekan iblis. Su Zhen, kau menggangguku berulang kali. Membahayakan rakyatku, tidak tahu malu. Aura iblis ini campur aduk. Tetapi tidak ada aura membunuh. Tidak seperti orang yang menyakiti orang lain. Jangan keluar. Cepat kembali. Masih memikirkan kekasihnya. Rekan Taois Su, jantung jenderal dan pedang pusaka jadi milikku. Kecantikan jadi milikmu. Sudah sepakat. Kekasihnya adalah jenderal besar dari dinasti Xia. Konon katanya dia gugur dalam pertempuran. Menitipkan pedang pusaka untuk dikirim kembali. Di dalam pedang terkandung jantung jenderal. Dia mengambil jantung jenderal bisa menerobos alam. Aku mengambil wanita memesona ini untuk menikmati kebahagiaan duniawi. Masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, atau kita bagi hasil jarahan bersama. Atau kau akan mati bersama iblis ini. Tindakan kalian ini lebih pantas mati daripada iblis. Mencari mati. Kemarahan membubung ke langit. Kau sudah mencapai 5 alam. Nona. Pukulan tadi, terpaksa oleh keadaan. Bebas. Terima kasih atas penyelamatanmu, Tuan Muda. Nona, jaga dirimu baik-baik. Tuan Muda, tunggu sebentar. Di Danau Cermin Tembaga masih ada orang yang merupakan adik Kuluhua. Dia penakut jadi dia tidak berani muncul tadi. Salam Tuan Muda Lin Zhao. Tidak perlu terlalu sopan, jika Tuan Muda tidak keberatan. Maukah kau datang ke gua di dasar danau untuk berbincang?
Aku dan Lu Hua membuat anggur dari bunga persik. Sangat harum dan murni. Ingin menawarkan secangkir kepada Tuan Muda. Terima kasih banyak. Terlalu menolak. Malah membuatku terlihat sengaja berhati-hati. Mari. Katakan apa yang terjadi. Lu Hua adalah pelayanku. Aku seharusnya menikah dengan Zhang Seng. Tapi perang pecah. Setelah berpisah, aku tidak pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Sampai klan iblis menyerang dari selatan. Membantai seluruh keluargaku. Hatiku tertuju padanya. Tidak mau bereinkarnasi. Menjelma menjadi iblis persik. Berkultivasi setiap hari. Berharap bisa bertemu lagi. Kakak, Lu Hua baru menjadi iblis setelah puluhan tahun. Kultivasinya dangkal. Tidak kusangka ada orang yang setia di klan iblis. Tapi aku hanya bisa menyelamatkannya sekali. Aku harus memikirkan cara. Kakak Bai, aku ingin meminta bantuanmu. Bahkan saat menghadapi hidup dan mati sendiri kau tak mau memanggilku. Ingin membantu orang lain tapi malah memanggilku. Katakan bantuan apa yang kau inginkan. Gua ini danau cermin tembaga hutan persik. Aku harap tidak ada lagi yang bisa menginjak sesuka hati. Lin Zhao, aku bertanya padamu. Beberapa kali di ambang hidup dan mati sebelumnya kau tak pernah memanggilku. Mengapa hari ini demi dua makhluk iblis yang tak ku kenal, kau malah kembali memohon padaku? Kakak Bai, dulu saat aku mencabut pedang ini dari dalam tanah, penuh karat, bilah pedangnya hampir patah. Aku takut menggunakan pedang ini untuk bertarung. Aku takut akan merusak pedang itu, mempengaruhi dirimu, hidup dan matiku sendiri jika bisa ku pegang. Tapi masalah hari ini, hanya merepotkan Kakak Bai untuk bicara dan bergerak sedikit. Kamu tidak pernah memanggilku. Apakah kamu takut melukai pedangku dan menyakitiku? Anak bodoh, kakakmu tidak selemah itu. Kamu tidur dulu, masalah akan teratasi besok pagi. Sudah hari keberapa? Hari ke-9, aku menyesal. Seharusnya aku tidak membiarkan Lin Zhao pergi mengantarkan peta survei. Masih ada puluhan salinan di gudang. Mengirim 10 kavaleri besi juga bisa mengantarkannya. Berbeda, Lin Zhao belum pernah turun gunung. Perlu pengalaman. Panglima hanya tahu seni bela diri. Tidak mengerti prinsip dunia. Sama sekali tidak boleh. Mungkin itu bukan alasan yang sah, kan? Selain menghindari pembunuhan oleh iblis. Kota Fusu memiliki takdir pribadinya. Aliansi Utara juga membutuhkannya. Sudah 7 hari sejak aku meninggalkan danau cermin tembaga. Memohon padaku untuk mencari kekasihnya. Aku harus mencari di mana? Anak muda, salahkan nasib burukmu. Tuan Bailan menginginkan nyawamu. Di wilayahku. Membangun gubuk untuk ditinggali. Memurnikan energi militer. Siapa yang memberimu keberanian? Nama Bailan terdengar sangat familiar. Siapa Bailan? Tuan Bailan. Hahaha, kamu bahkan tidak tahu Tuan Bailan? Dia adalah panglima tertinggi pasukan depan klan iblis kita. Menerima mandat surgawi. Ditakdirkan untuk memimpin klan iblis kita menaklukkan klan manusiamu. Kamu seorang pendekar alam 6 tingkat belaka. Di hadapan Tuan Bailan bahkan tidak lebih baik dari semut. HMPH, bukankah sarapan sudah datang? Bailan menerima mandat surgawi. Sepertinya aku harus lebih memperhatikan orang bernama Bailan ini di masa depan. Setelah makan kenyang, ayo berlatih mantra pemecah kejahatan yang baru ku pelajari. Pergilah ke hulu untuk mengundang Dewi Sungai Jiang. Dewi Sungai Sijian Lin Xingchu. Teman kecil mantra ini memicu fenomena surgawi militer. Memaksa roh-roh yang sulit berkultivasi di dasar sungaiku. Hampir membuat mereka kehilangan tingkat kultivasi. Aku Lin Zhao, dari kolam surga salju dinasti Dachen. Hanya fokus menggambar jimat. Tidak menyangka akan mengganggu dasar sungai. Sungguh maaf, nama keluargamu Lin? Benar. Nama keluargaku juga Lin. Kerabat jauh dari marga yang sama. Tidak perlu sungkan. Mari nikmati keramahan tuan rumah. Siapa nama ayahmu? Lin Zhengxi. Ratusan tahun lalu ada cabang keluarga Lin kami di Dachen.
adalah keluarga jenderal. Seharusnya dari garis keturunanmu. Jadi kita adalah kerabat jauh. Aku pernah membaca sejarah komprehensif dinasti Daxia dan Dasang. Anda adalah dari ratusan tahun lalu kota rusa putih suku Xia. Jenderal nomor 1 yang terkenal di dunia itu. Apakah Xing Chugong benar? Sudah lama aku tidak mendengar panggilan itu Chugong. 100 tahun lalu seluruh keluarga Lin dari klan Xia tewas dalam pertempuran. Hanya aku yang tersisa disegel sebagai dewa. Selama 100 tahun ini, kamu adalah garis keturunan Lin pertama yang menemukanku. Xiao Zhao, maukah kamu mengakuiku sebagai bibimu? Keponakan Lin Zhao memberi hormat kepada bibi. Anak baik, akhirnya aku punya kerabat lagi di dunia ini. Aku pergi sekarang. Masih ada jalan di selatan yang harus ditempuh. Aku harus mengantarkan peta ini ke kota Kaisar Putih. Jalan di depan berbahaya. Aku akan mengantarmu. Oh ya, ingatlah untuk melewati lomba senja. Aku mengerti bibi. Ketika dunia damai, aku akan sering mengunjungimu bibi. Para putra dan putri Chen besar. Bahkan jika tubuh mati, jiwa tidak akan padam. Pertahankan lomba senja, bertempurlah sampai mati tanpa mundur. Sekelompok arwah gentayangan yang mati ribuan tahun lalu. Berani menghalangi pasukan besi iblisku? Hancurkan mereka untukku. Hahaha. Ah. Sama-sama manusia. Semangat juang mereka tidak akan padam selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin aku Lin Zhao hanya berdiam diri? Dari mana datangnya bocah kecil alam kelima? Kelilingi dia untukku. Lin Zhao keturunan dinasti Chen ada di sini. Siapa yang berani mengusik umat manusiaku? Bagaimana pedang ini bisa ada padamu? Kau kenal pedang ini? Pemilik pedang ini selalu menunggumu. Dia berubah menjadi iblis dan terperangkap di danau. Tidak bisa datang menemuimu. Aku juga tidak bisa menemuinya. Begitu siang tiba, aku akan ditarik kembali ke tempat penguburan tulang ini. Kalau begitu kau tulis surat. Aku akan membawanya padanya saat kembali. Sungguh. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih banyak Tuan Muda. Ini adalah keberanian jenderal yang terkumpul dari seluruh kultivasiku seumur hidup. Kuberikan padamu Tuan Muda. Tolong terima dengan sungguh-sungguh. Jenderal, gunakan ini untuk membunuh lebih banyak iblis. Jangan biarkan darah umat manusia kita terbuang sia-sia. Lin Zhao pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan jenderal. Nama dan kampung halaman. Lin Zhao, keturunan dinasti Dachen. Energi spiritual begitu melimpah. Tidak heran Komandan Chu memintaku datang ke kota Fusu. Sudah dengar, penjaga kota bilang dia berasal dari dinasti Dachen. Aku ingin kau pergi. Kalau dibilang pergi ya pergi. Anak ini benar-benar berhasil memurnikan jantung jenderal. Apa dia tidak tahu kalau yang dia murnikan adalah jantung dewa perang?
Senior tolong jangan pergi. Bocah ini baru datang. Tidak tahu mengapa tembok besar Fusu begitu eksklusif. Semua adalah orang-orang dari klan Xia yang tidak menyerah saat itu. Dinasti Dachen saat itu juga tidak mengirim pasukan untuk mendukung klan Xia. Jadi mereka menyimpan dendam di hati mereka. Hei, sampah Dachen, ini juga tempatmu menyerap keberuntungan. Aku tidak akan pergi, dan aku juga bukan sampah. Seorang seniman bela diri tingkat 6 berani bicara kasar. Ini yang dikatakan Komandan Chu bahwa akan ada yang menantang. Tidak puas kan? 3 hari kemudian pagi hari, di depan gedung Mingyu, bertarung sampai akhir. Aku akan menghancurkan kalian semua para jenius yang menganggap diri kalian hebat. Dan menjatuhkan kalian semua ke tanah. Ini dikirim oleh Chu Huaixi, generasi muda pertama. Seorang seniman bela diri 6 alam berusia 15 tahun. Chu Huaixi ingin memberitahu kita, dinasti Dachen memiliki penerus. HMPH jika aku menang. Tidak ada salahnya menyetujui permintaannya untuk melawan iblis bersama. Jika aku kalah, maka kita akan bertarung sendiri-sendiri. Sepertinya Han Fang kamu akan kecewa. Benih drama Dachen. Mati kau. Saya Yelin mohon bimbingannya. Penuh gaya. 6 alam tidak lebih dari ini. Tujuh alam. Sekarang giliran saya. Sudah berakhir. Pedangnya terlalu lambat. Siapa lagi? Lebih baik mengirimkan barang yang penting. Surat terbang dari tembok besar Fusu. Anak itu Lin Zhao mengalahkan 4 orang berturut-turut dalam 1 hari. Seorang seniman bela diri 6 alam berusia 15 tahun. Di wilayah orang lain, mengalahkan semua tokoh terkemuka dari generasi muda tembok besar Fusu. Bagus sekali. Awalnya aku khawatir dia tidak bisa menahan para jenius yang angkuh di tembok besar Fusu. Sekarang sepertinya Lin Zhao tidak mengecewakanku. Dinasti Dachen, orang nomor 1 di kalangan generasi muda, layak disandang. Dengan dia di sini, di masa depan utara dan selatan akan bersatu melawan klan iblis. Aku Chu Huaixi lebih percaya diri. Anak itu adalah seorang jenderal, juga seorang jenderal yang tampan. Sepanjang jalan, bagaimana pendapatmu tentang yang melihatnya? Kelaparan di mana-mana, pemberontakan rakyat terjadi di mana-mana. Ratusan ribu rakyat Yunzu mati kelaparan dan kedinginan. Bisa berbicara terus terang tentang penderitaan dunia, dan juga bisa mengantarkan peta dengan aman. Kamu sangat baik, layak menjadi orang yang dihargai oleh Jenderal Chu. Terima kasih atas pujiannya Marquis Wen. Invasi iblis ke selatan sudah pasti. Kamu kembali kali ini, harus berhati-hati. Jenderal garis depan Iblis Bailan. Orang ini menerima takdir surgawi. Sudah lama mengincarmu. Terima kasih atas peringatanmu Marquis Wen. Tuan, hanya seorang pemuda, layak dihargai setinggi ini. Chu Huaixi menganggapnya sebagai calon pemimpin yang akan dilatih. Di kalangan generasi muda ada tokoh seperti ini. Ras manusia kita melawan takdir terkutuk ini. Akhirnya ada secercah keyakinan. Anak baik. Kerja bagus. Terima kasih Komandan Chu. Lapor. Jenderal Agung Iblis Bailan memimpin 30.000 pasukan iblis menyerang Jiu Zhangyuan di malam hari. Bailan. Lagi-lagi Bailan. Nama ini, aku seharusnya ingat siapa dia.
Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Mungkin aku akan tahu setelah bertemu dengannya. Bailan sendiri datang, namun garis pertahanan 9 Zhang Yuan masih bisa diatasi. Kau telah melakukan perjalanan berhari-hari. Pergilah beristirahat dulu, Jenderal Chu. Aku adalah bagian dari puncak Tianqi. Bagaimana aku bisa bersembunyi di belakang? Tolong izinkan aku ikut bertempur. Hentikan mereka. Jangan biarkan pasukan Tianqi kabur. Cincang mereka sampai jadi bubur daging. Serbu bersama aku, tembus pertahanan mereka. Balas dendam untuk saudara-saudara yang gugur. Bertarunglah dengan binatang buas ini. Siapapun yang menghalangi aku akan mati. Tuan Jun, cepatlah pergi. Kami akan menahannya. Bersumpah mati untuk melindungi Tuan Jun. Yue Hao, pasukan kavaleri Yunzu telah musnah total. Tahukah kamu, Wen Hao yang mengaturmu di sini untuk mati? Perpecahan internal umat manusia, meminjam tangan iblis kami untuk menyingkirkanmu. Betapa menggelikannya, demi masa depan umat manusia. Seseorang harus menahan diri. Wen Hao melakukannya dengan baik. Selama gunung dan sungai umat manusia dapat dipertahankan, apa salahnya aku Yue Hao mati? Terlalu meremehkan diri sendiri. Yunzu, anak muda, tidak akan pernah mundur. Tuan. Nasib seni bela diri yang jatuh ini adalah Timur. Lin Zhao, ada apa? Dia adalah Bailan. Aku pasti pernah bertemu dengannya. Sudah lihat laporan pertempuran dari perbatasan utara? 500.000 kavaleri Markis Wu telah hilang. Sudah kulihat, Lin Zhao dan yang lainnya sekarang dalam bahaya besar. Bukan hanya bahaya, Markis Wen telah menyusun rencana yang mematikan. Menggunakan 500.000 pasukan Markis Wu untuk menghabiskan semangat juang iblis. Kemudian pasukan penjaga kolam surga salju, termasuk Lin Zhao, semuanya dijadikan umpan, terjebak di sana, menunggu iblis kelelahan. Baru kemudian pasukan utama Dasang akan menutup jaring. Ini berarti, Lin Zhao dan yang lainnya, di dalam pengaturan cerita, ditakdirkan untuk dihapus. Jadi dia adalah bidak yang dikorbankan. Ayan, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Dia hanyalah serangkaian kode. Aku tahu dia NPC, tapi aku ingin masuk online. Setidaknya, menemaninya menyelesaikan pertempuran ini. Bahkan jika kamu menang hari ini, takdir ada di tangan ras iblisku.
Ras manusia pada akhirnya akan musnah. Mengapa harus berjuang? Takdir. Aku Lin Zhao hanya percaya pada tinju. Mundur. Ras iblis mundur. Ratu Giok untuk sementara tidak akan datang. Dia menunggu gelombang serangan berikutnya. Tapi kita pasti akan menang. Selama kita masih berdiri di danau salju surgawi ini. Ras iblis. Jangan harap bisa melangkah melewatinya. Benarkah? Meskipun kau menang hari ini, takdir ada di tangan ras iblis kami. Ras manusia akan musnah cepat atau lambat. Mengapa harus berjuang? Mengapa? Mengapa sebenarnya? Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Niat tinju yang bagus, tapi membawa kekacauan. Bertemu seseorang 2 tingkat lebih kuat darimu. Kau bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun. Junior Lin Zhao, jika senior sangat memahami seni tinju, bersediakah kau mengajariku? Aku Chen Wanli, Panglima Agung dari 6 aula besar Sang. Persyaratan untuk belajar dariku sangat tinggi. Bisa membunuh orang. Kau berani belajar, selama senior tidak mengecewakanku. Aku tidak takut mati. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ini pukulan pertama. Hanya punya kemampuan segini. Masih ingin pergi ke medan perang untuk menyelamatkan orang. Sembarang iblis besar datang. Bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Senior datang lagi. Bangunlah. Rasakan aura ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Hanya tampan di luar. Menarik sekali. Tapi hanya dengan kemampuan ini. Kalau begitu mari kita bertarung habis-habisan. Anak nakal. Aku adalah Raja 9 Alam yang terlahir kembali. Aku sampai mimisan olehmu. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Wajahku rusak oleh anak berusia 15 tahun. Memalukan. Terlalu memalukan. Anak nakal. Bakat yang bagus. Benar-benar bakat yang bagus. Berani menceritakan kejadian hari ini. Aku akan mematahkan kakimu.
Tuan permainan catur Anda sangat luar biasa. Gadis kecil ini mengakui kekalahannya. Permisi. Iblis rubah ekor 9. Masuklah Lin Zhao. Boskin, wanita barusan itu, benarkah dari klan iblis? Bagaimana aku bisa melihat wujud aslinya? Kau pikir, kau hanya menerobos ke ranah seniman bela diri tingkat 8. Semudah itu. Bukankah begitu? Seniman bela diri mengolah keberanian bela diri. Pendekar pedang memupuk hati pedang. Alasan kau bisa melihat wujud asli iblis berekor 9 barusan adalah karena setelah menahan tekanan ekstrim di dalam kekosongan spiritual, kau memadatkan hati pedang kelas peri. Hati pedang kelas peri. Benar, hati pedang yang jernih, menunjuk langsung ke sumbernya, mampu menembus segala ilusi di dunia. Seluruh dunia, yang bisa memadatkan inti pedang kelas abadi di usia 15 tahun. Yang bisa memadatkan inti pedang kelas abadi di usia 15 tahun. Bisa dihitung dengan jari. Ini berarti, selama kamu tidak gugur di tengah jalan, di masa depan pasti bisa melangkah ke alam pendekar pedang agung alam 14. Menjadi, bagi seluruh umat manusia, pilar giok putih penopang langit. Tapi ini sama sekali bukan modal bagimu untuk pamer. Simpan masalah ini dalam perutmu. Jangan pernah menyebutkannya kepada siapapun. Begitu klan iblis mengetahui umat manusia memiliki jenius tiada taraf dengan inti pedang kelas abadi, mereka akan mengirim semua ahli alam 12, bahkan pembunuh terkemuka alam 13, dengan segala cara membunuhmu saat masih dalam buayan. Kamu harus menyembunyikan kemampuanmu. Boskin, jangan khawatir, jejak pedangku ini tidak akan kuberi lihat pada sembarang orang. Klan iblis mengirim utusan membawa kontrak hidup dan mati. Nian. 5 pertandingan, masing-masing pihak akan menurunkan 5 ahli di bawah alam 12. Bergantian tampil, pertarungan 1 lawan 1, yang kalah, mati. Ini terlalu berisiko, tubuh fisik klan iblis sangat kuat. Bertarung di alam yang sama, kita pasti akan rugi. Ini sama saja bunuh diri. Ini adalah rencana terang-terangan klan iblis. Mereka ingin tanpa pertumpahan darah membunuh kekuatan teratas kita, menghancurkan moral pasukan kita. Jika kita menang, klan iblis mundur 3000 li. 100 tahun tidak mengganggu manusia. Ini demi seluruh rakyat. Satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan 100 tahun perdamaian. Jika kalah, kolam surgawi wilayah salju dan seluruh wilayah utara akan kami serahkan. Perjanjian ini, kami tidak menerima. Kami harus menerimanya. 5 pertarungan. Daftar telah ditentukan. Pertarungan kedua Gu Ziki, pertarungan ketiga Jenderal Chen, pertarungan keempat Lin Qinger, pertarungan kelima Yan Bei Chen. Jenderal Chu menerima pesan dari suku iblis. Bai Lan mengatakan, dia akan mengalahkan manusia satu persatu di arena. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang mengalahkan siapa. Jenderal Chu, apa yang harus aku lakukan? Pertandingan ini sangat penting. Kekuatanmu belum cukup. Pergilah mengatur formasi pedang peri yang mati. Gunakan darah dan energinya sebagai pemandu. Formasi baru bisa sempurna. Baik. Para orang suci dari alam atas, biarkan aku memberitahumu, luncurkan perang dengan tenang. Perebutan nasib. Takdir langit telah ditentukan. Berani bertanya pada dewa tertinggi. Apa maksudnya ini? Artinya klan iblis akan bangkit. Klan manusia akan musnah. Puncak kolam langit ditakdirkan terhapus dari bumi ini. Hamba patuh pada perintah. Namun klan manusia memiliki anomali bernama Lin Zhao. Orang ini tidak termasuk dalam perintah takdir langit. Bisa mengacaukan nasib. Jika tidak disingkirkan, pasti akan menimbulkan gejolak. Dewa tertinggi akan mengurus seorang junior klan manusia. Secara pribadi menurunkan perintah. Hamba mengerti, pasti akan menyingkirkan orang ini. Kekuatan Lin Zhao tidak cukup untuk bertarung. Namun dia akan menjadi inti formasi. Memimpin formasi kematian Jenderal Perang. Jika kamu ingin bertindak, kamu harus pergi saat formasi belum terbentuk. Mencari jalan buntu di inti formasi saja. Nak, ku dengar kamu yang di alam ke-8 akan pergi ke inti formasi. Ya. Inti formasi membutuhkan setidaknya kultivasi alam ke-12. Untuk menahan serangan balik ki dan darah. Kamu pergi mencari mati. Kakak senior menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Seorang seniman bela diri alam ke-8 bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Pergi ke inti formasi. Kamu pikir itu tempat apa? Tahukah kamu apa arti inti formasi? Darahmu akan terkuras habis. Meridianmu akan terkoyak oleh formasi. Kamu yang di alam ke-8 dengan alasan apa? Kamu yakin ingin pergi? Aku yakin. Baiklah, jika kamu berani terima dulu pukulanku. Jika kamu bisa menerimanya, pergilah. Tidak bisa menangkap kembali saja.
Takut tapi tidak menghindar. HMPH keras kepala tidak berguna. Ayo bertarung di luar. Biar aku lihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Nak pukulan tadi tidak mendarat dengan baik. Sekarang pukul sungguhan. Pukul lagi dengan sedikit tenaga. Hahaha. Petarung tingkat masuk hanya segini. Ya. Senior aku belum tumbang. Kenapa kau bertaruh nyawa melawanku yang hanya tingkat 8? Senior kalian bisa bertaruh nyawa demi ras manusia di arena. Kenapa aku tidak bisa bertaruh nyawa di mata formasi? Cukup. Jika dia ingin mati itu urusannya. Kalian tidak bisa menghentikannya. Anak baik punya keberanian. Aku menghargaimu. Hahaha. Keberanianmu tadi sungguh menyinggungku. Aku Wen Liang menghormatimu. Adik kecil, maafkan ketidaksopananku tadi. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Senior terlalu sopan. Demi masa depan umat manusia. Berjuanglah. Hahaha, berjuanglah. Formasi belum selesai. Masih butuh dupa busuk. Bisa bertahan. Formasi pedang abadi mati. Sayang belum selesai. Lin Zhao, kau pasti mati. Ada serangan iblis. Energi formasi. Formasi yang belum selesai. Berani menghalangiku. Kakak ketiga. Orang dari tanah leluhur militer. Kau manusia langit. Berani mengurusi urusan dunia. Tidak takut hukuman langit. Aku tidak percaya kau berani bertindak. Kau iblis besar tingkat 13. Menyerang junior tingkat 8 secara diam-diam. Apa kau punya muka? Fokus pada formasi. Aku akan menjagamu agar tidak terjadi apa-apa. Formasi selesai. Sekarang giliranku. Trik murahan. Formasi ini, formasi pembantaian Dewa Perang. Mohon tunjukkan jalanmu. Hancurkan. Formasi telah selesai. Lin Zhao, kau beruntung. Formasi telah selesai. Bertahan selama 3 bulan. Kakak senior ketiga, kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk krisis kali ini. Tetapi ketika ras iblis tidak mematuhi aturan, aku akan turun tangan untuk melindungimu. Kompetisi besar beberapa hari lagi. Hati-hati, mengerti. Bailan, mengapa kau harus membunuhku? Pertandingan hari ini, 5 ronde 3 kemenangan. Hidup atau mati tidak peduli. Menyerah atau jatuh dari panggung dihitung kalah. Waktu habis dihitung seri. Orang luar tidak boleh ikut campur. Pelanggar akan dihukum langit. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi umat manusia. Coba saja. Babak ketiga, manusia menang.
Hanya Chen Wanli yang terkuat yang menang. Jika kalah lagi di pertandingan berikutnya, manusia benar-benar tamat. Ras iblis menang 2 kali. Bukankah ras manusiamu sudah menang? Kenapa tidak senang? Ternyata kalian sudah mengirim yang terkuat. Sekarang hanya bisa menunggu mati. Ras iblis perkasa. Tampaknya semua manusia memang semuanya sampah. Hanya pantas menjadi anjing bagi ras iblis. Tuan Bailan, mungkin lupa. Justru karena ras iblismu tidak bisa mengalahkan kami di medan perang. Kalian mengadakan pertandingan ini kan? Kalian mengadakan pertandingan ini kan? Apa katamu? Justru ras iblismu yang terbunuh di medan perang. Kalah perang. Kalian memikirkan pertandingan ini. Karena begitu percaya diri, berani tidak kamu menurunkan alammu ke alam 8? Bertarung denganku, aku sudah tidak sabar membunuhmu. Kau datang sendiri. Baiklah. Aku akan mengabulkanmu, Lin Zhao. Kau gila, kau tidak boleh pergi? Hanya dengan cara ini, aku bisa memenangkan kembali kemenangan untuk ras manusia. Lin Zhao ini bunuh diri. Aku sudah membuktikannya. Aku adalah yang nomor 1 di generasi muda. Apakah ras iblis secara alami lebih kuat dari kita? Aku tidak percaya. Biarkan saja dia pergi. Aku akan menjaminnya. Pertarungan ini, dia tidak akan kalah. Hanya ini. Delapan alam melawan 8 alam. Kau bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajuku. Kesempatan ini memberikannya padamu juga sia-sia. Karena itu, aku akan membunuhmu. Jangan salahkan aku. Tebas naga. Bisakah aku menggunakanmu? Kakak Bai. Kali ini, bisakah aku menggunakanmu untuk bertarung? Tentu saja bisa. Pantas saja kau berani naik. Sayang sekali pedang sebagus apapun. Penggunanya terlalu lemah. Anak itu hanya di alam 8. Tuan Bailan hanya menguji pedangnya. Pedang pemotong naga itu memang merepotkan di tangannya. Dia melakukannya untuk kita, untuk semua orang di puncak langit. Dia tidak boleh kalah, dan tidak akan menyerah. Kau benar-benar membuatku marah. Mencari mati. Pedang ini akan menentukan pemenang. Pembantaian surga abadi. Hancurkan untukku. Waktunya habis. Seri. Sally. Aku tidak berniat menepati janji hari ini. Kau harus mati di sini. Xiao Zhao, lari cepat. Adik junior. Karena ras iblis tidak mengikuti aturan, aku juga tidak perlu mengikutinya. Kekuatan ini aku pinjamkan padamu.
Berani mengancam dengan kekuatan pinjaman. Aku tidak percaya, kenapa seorang tingkat 8 berani menahanku. Pedang ini sudah kubawa begitu lama. Pedang yang terawat. Sudah waktunya digunakan hari ini. Sialan. Tingkat 13 tidak lebih dari ini. Mati kau. Kakak senior, perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Pukulan ini, untuk semua orang di Tianqiri. Pukulan ini bukan pinjaman. Tuan Qin, aku berhasil. Aku membuat Bailan seperti itu, tapi ingatan yang hilang itu masih belum kembali. Dia sebenarnya denganku, ada hubungan apa? Alam ke-13 kalah dari alam ke-8. Kamu benar-benar punya kemampuan, King San Ges yang memberikan kekuatan. Hasilnya sama saja. Tapi tidak apa-apa. Kekuatan tempur dan kartu truf ras manusia. Pertarungan ini semuanya sudah terungkap. Chen Wanli terluka parah. Tamu King San telah menghabiskan. Kekuatan dewa berputar. Lin Zhao hanyalah alam ke-8. Niat pedang itu juga sudah habis. Maksudmu? Lin Zhao, kau berhasil. Kau menyelamatkan kami semua. Sekarang klan iblis selama 100 tahun. Tidak akan mengganggu kami lagi. Benarkah? Semoga saja.